Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga umur yang panjang, ya nak ya, ilmu yang barokah. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, bertemu lagi kita dengan ibu di kelas 4 ini dalam pembelajaran PAI. Nah, kita pada pertama ini akan masuk pada pembelajaran tentang mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragamannya anak-anak semua ya. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu ingin tahu apakah semuanya sudah hadir? Oh, alhamdulillah semua anak ibu sudah hadir. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan pembacaan doa. Yuk, Nak, kita baca doa secara bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu, doa sangatlah perlu untuk kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita melakukan suatu kegiatan ya nak ya, supaya kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu kita berdoa kepada Allah. Nah, di dalam pembelajaran kita menginginkan ilmu bertambah kepada kita dan kecerdasan kita bertambah. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, langsung kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bab 1, mari mengaji dan mengkaji Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yang mana pada kali ini kita akan belajar tentang subbab satunya atau pembelajaran pada hari ini yaitu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di dalam pembelajaran ini ibu sangat berharap kepada kalian semua untuk dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ini dengan lancar beserta tajwid yang pas sesuai dengan tajwid yang akan kita pelajari pada hari ini di dalam Quran Surah Al-Hujurat, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mat, kedua adalah hunnah, dan yang ketiga nanti adalah qalqalah. Ini tujuan yang tadi Ibu harapkan kepada kalian dengan model pembelajaran, pemberian tugas dan resitasi. Nah, Ibu berharap kalian mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan tartil dan tajwid yang benar ya, anak-anak Ibu tersayang. Jadi Ibu sangat berharap marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh ya nak ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, silakan kalian simak dan perhatikan gambar ini. Apakah yang telah dilakukan oleh cerita di gambar ini? Silakan anak-anak ibu semua secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita bagikan. Kalian cermati dan kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di sini dan kemudian tolong kalian simpulkan dan kalian refleksikan nanti dan silakan kalian presentasikan per kelompok dan ketua kelompok silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok yang lain bisa berkomentar atas apa yang telah dipresentasikan oleh
kelompok yang mempresentasikan. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, di dalam peraturan ini tetaplah kita pada peraturannya, jangan kita sampai main rebut-rebutan dan tidak sesuai dengan aturan. Kalian bisa menanggapi, kalian bisa mau menjawab dari komentar, tetapi dengan prosedur yang benar ya nak ya. Oke, baik, kita akan lanjut. Sekarang Ibu persilakan kalian untuk memperhatikan. Setelah itu Ibu akan lanjut kepada pembelajaran Quran Surah Al-Hujurat-nya ya. Anak-anak Ibu yang soleh-soleha, nah ini kita sampai kepada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Silakan kalian tonton video ini dan kalian dengar baik-baik dan simak baik-baik. Tetap kalian di dalam kelompok kalian masing-masing, karena setelah kalian menonton video ini, kalian harus mempresentasikannya kembali apa yang ada di dalam video tersebut, dan silakan kalian ulang-ulang sesuai dengan yang kalian lihat. Nah, nanti setelah kalian mempresentasikan, Ibu akan memberi penguatan kepada kalian. Sekarang Ibu persilakan kepada kalian semua untuk menonton dan mencermati, kemudian kalian secara berkelompok belajar bersama, dan dipersilakan untuk maju mempresentasikan satu persatu dari kelompok masing-masing, dan boleh juga kelompok lain untuk mengomentar, baik itu memberi masukan ataupun ada yang salah dari kelompok lain. Ibu persilakan untuk kalian berkomentar ya. Baik, Ibu persilakan. Setelah itu baru Ibu akan memberi penguatan kepada kalian semua. Baik anak-anak Ibu semuanya yang soleh dan solehah. Nah, ini sampai kepada waktunya Ibu memberikan penguatan kepada kalian semua. Anak-anak Ibu, perhatikan dengan sebaik-baiknya dan perhatikan cara bacanya, dan perhatikan huruf-huruf yang Ibu baca dan juga hukum-hukum tajwid yang Ibu baca. Ibu mulai ya, diperhatikan bagus-bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Anak-anak Ibu yang soleh-solehah, nah itu tadi Ibu baca ya nak ya sayang ya. Diperhatikan banyak hukum tajwid yang terdapat di sini. Nah, pada kali ini kita mempelajari 3 hukum tajwid. Yang pertama adalah mad. Nah, mad sudah Ibu tandai dengan warna biru untuk mempermudah kalian mempelajarinya. Coba perhatikan ini. Ya, ini adalah hukum bacaannya mad ya. Kemudian ada hukum bacaan gunnah.
Hukum bacaan gunnah adalah terdapat pada nun tasdid. Nah, setiap nun tasdid hukum bacaannya adalah gunnah. Sebenarnya terdapat 2 huruf yang tasdid yang hukum bacaannya gunnah, yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Nah, pada kali ini kita belajarnya tentang nun tasdid. Nah, ya ini. Nun tasdid ini adalah termasuk dalam bacaan gunnah. Kemudian satu lagi yang Ibu beri tanda warna hijau. Warna hijau adalah menyatakan bahwa hukum bacaan qalqalah. Qalqalah itu maksudnya adalah memantulkan. Nah, khalaqa, setelah kita sukunkan kemudian kita pantulkan, itulah hukum bacaan yang dinamakan qalqalah. Kita membacanya itu disukun dan dipantulkan. Nah, bagaimana anak-anak Ibu? Semoga kalian paham dengan hukum bacaan yang 3 pada hari ini. Dan Ibu berharap kalian bisa lebih lancar kembali. Seperti tadi yang kalian tampilkan masih ada sedikit-sedikit yang salah Nak ya, nggak apa-apa, ini dalam belajar, jangan takut-takut dan belajar Al-Quran harus selalu diulang ya sayang ya, supaya kita lancar. Baik, kita lanjut kepada yang berikutnya, yaitu LKPD. Nah, anak-anak Ibu, LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, anak-anak Ibu semua, di dalam ini Ibu meminta kalian untuk menentukan hukum bacaan. Nah, tadi kita sudah pelajari ya sayang ya. Tadi kita sudah pelajari mana yang hukum bacaan gunnah, mana yang hukum bacaan qalqalah, dan mana yang hukum bacaan mat. Nah, sekarang Ibu minta tolong kalian buat dan kalian tuliskan di sini di bawah bacaan gunnah maka yang termasuk hukum gunnah, dan di bawah bacaan qalqalah maka itu yang termasuk hukum qalqalah, dan yang di bawah bacaan mat itu kalian tulis dengan yang hukum bacaan mat ya. Silakan kalian cari di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya Nak ya. Nah, Ibu yakin kalian bisa, kalian hebat. Yuk silakan kerjakan secara berkelompok. Setelah selesai silakan kumpul ya Nak ya. Agar kita tidak terlalu merasakan lelah, yuk kalian Ibu persilakan untuk berpantun per kelompok ya. Kelompok 1 pertama, kemudian kelompok 2 dan lanjut kelompok 3. Oke, dipersilakan ya Nak. Anak-anak Ibu semuanya, sekarang kita masuk kepada mengartikan Quran surah Al-Hujurat ini ya Nak ya. Ibu akan artikan satu kata per kata, silakan kalian simak, kemudian nanti silakan kalian belajar dan mengulanginya per kelompok kalian masing-masing. Pas di dalam kelompok dibolehkan kalian untuk saling komentar dan sehingga menghasilkan mufakat ya Nak ya. Nah, sekarang simak Ibu baik-baik. Ya ayyuhan nas, artinya itu manusia Nak ya. Inna khalaqnakum, inna sungguh kata Allah, ini Allah yang berkata Nak. Khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu katanya. Min zakari, min itu adalah dari, zakar itu adalah laki-laki. Jadi apa katanya? Dari seorang laki-laki, wa adalah dan, unsa itu perempuan, dan seorang perempuan. Waja'alnakum, dan kemudian kami jadikan kamu syu'ubau, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu. Kenapa? Agar kamu saling mengenal kata Allah. Inna akramakum, sesungguhnya
yang paling mulia indallah di sisinya Allah ashqakum adalah ialah orang yang paling bertakwa. Innallah sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui khabirun maha teliti. Nah, dari ayat ini sudah sangat jelas ya anak-anak ibu bahwa kita diciptakan Allah itu dari seorang laki-laki dan perempuan, dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi bukan satu suku saja kita ini, asal kita ini. Jadi dari banyak suku. Ini adalah maksudnya kalian cari nanti ya nak ya. Nanti kalian harus menyimpulkan dari ini apa sih tujuan dari Allah menciptakan Quran surah Al-Hujurat ini dan apa maksud dari surat Al-Hujurat ini ya nak ya. Oke, Ibu persilakan kalian untuk berdiskusi dan tentukan maksud dan tujuan dari Quran surah Al-Hujurat. Oke, kita lanjut. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Sampai di situ tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu persilakan kalian untuk menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini dan nanti Ibu juga akan ikut untuk menyimpulkan. Sekarang Ibu mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar pada hari ini? Nah, sekarang setelah kalian simpulkan pembelajaran tadi, silakan diantar ke depan ya, Nak ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.